Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi di kelas 5. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pembelajaran ke-1. Amati ilustrasi gambar berikut. Di sana ada gambar tanah liat dan tanah liat tersebut dirubah menjadi sebuah kerajinan, yaitu jadi sebuah gerabah. Nah, untuk membuat cerita berdasarkan gambar, kalian harus mengetahui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amati dengan cermat gambar tersebut. Yang kedua, buatlah ide pokok masing-masing gambar. Ketiga, kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, mari kita baca tentang cerita gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup, menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Ide pokok paragraf pertama yaitu salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadatan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak sistematis. Ide pokok paragraf kedua adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Ide pokok paragraf ketiga, di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik. Ide pokok paragraf keempat adalah gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala, Andulyang, Duko Rubaru, Yangkatan, Kiangean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karang, Penang, Sampang, dan Andulang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Ide pokok paragraf kelima, beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Ide pokok paragraf ke-6 yaitu tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah.
Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khas itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tersebut. Ide pokok paragraf ke-7 yaitu di daerah penghasil gerabah Madura ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. 1. Panombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Yang kedua, panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. 3. Pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Keempat, panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Kelima, pangled, secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Keenam, pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan, tempat abu. 8. Panompal, alat penyisikan abu dari pembakaran. 9. Werkower, galang berujung kawat lengkung. 10. Pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. 11. Pungku, pembakaran gerabah. Ide pokok paragraf ke-8 yaitu peralatan yang digunakan pengrajin gerabah Madura. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pengeled, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis priuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Yang ke-8, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Ide pokok paragraf ke-9 yaitu proses pembuatan gerabah. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Ide pokok paragraf ke-10 yaitu keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah, para pengrajin pun juga terancam.
Ide pokok paragraf ke-11, dalam perkembangannya gerabah dihadapkan pada produk-produk modern. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana cara membuat gerabah dan apa saja alat-alat yang digunakan untuk membuat gerabah. Selanjutnya kita belajar lagi, mengingat lagi tentang mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Caranya yaitu, 1. Buatlah kalimat utama dari ide pokok yang telah ditentukan. Yang kedua, membuat kalimat pengembang dari kalimat utama yang telah kalian buat. Yang terakhir, susunlah kalimat yang kalian buat tersebut menjadi sebuah paragraf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.